percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama
selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara dalam program GKM Berdoa pada saat ini. Bersama dengan saya, Evangelis Christian Tubong Kasih.
Saudaraku sekalian, dimanapun engkau berada saat ini, mari kita mau satukan hati, kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami. Bahkan Engkau Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk masuk hadirat Tuhan. Kami rindu untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terlebih ketika kami akan menaikkan setiap seruan doa kami. Kami sungguh percaya Tuhan mendengar dan akan menjawab setiap doa-doa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan kami pun mau untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah saat ini kami boleh fokus untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Sehingga ya Tuhan, di dalam program GKM Berdoa ini, kami boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan yang pribadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian yang sangat indah.
Bagian ref dari pujian ini berkata bahwa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah wabah atau pandemi COVID-19. Rasanya seluruh dunia saat ini sedang membicarakan tentang virus corona ini. Saudara-saudara, memang tidak mudah ketika kita sedang mengalami pergumulan global yang ada saat ini. Namun kita bersyukur, saudara-saudara, kalau kita punya firman Tuhan, firman yang memberikan kekuatan, firman yang memberikan penghiburan, firman yang memberikan iman yang semakin teguh untuk kita mengerti apa yang menjadi janji dan pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun saudara sekalian, mungkin saat ini dunia bahkan kita sekalian sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami ketidakpastian, tapi biarlah firman Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan kembali memberikan kita keteguhan untuk kita menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kalau kami punya firman Tuhan. Firman yang kekal, firman yang terus memberikan kami arahan untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau di dalam program GKM berdoa ini, selain kami boleh menaikkan pujian kami, doa kami pun boleh mendengarkan isi hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, biarlah kami boleh kembali lagi fokus untuk kami mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga setiap firman ini kembali mengingatkan bahkan menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan yang ada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau siapkan hati dan pikiran kami. Bahkan hamba-Mu yang Engkau pakai di saat ini. Biarlah yang Tuhan Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Bahkan kami terlebih siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Ini doa kami ya Tuhan, ini kerinduan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan, saat ini saya ambil di dalam kitab Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26. Matius 8 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ia atau Tuhan Yesus berkata kepada mereka atau kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, saya berikan satu buah tema, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan tema ini, badai pasti berlalu, kita pasti selanjutnya akan bertanya, kalau badai pasti berlalu, kalau begitu kapan dan bagaimana badai itu akan berlalu? Saudara-saudara, apakah ketika kita berkata kepada badai itu diam, tenanglah, lalu kemudian seketika itu juga badai itu akan berlalu? Ataukah badai itu akan berlalunya besok, saudara-saudara? Atau mungkin kapan dia akan berlalu? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang kalau kita mempersoalkan tentang kapan dan bagaimana badai itu akan berlalu, maka kita tidak akan habis-habisnya dalam perdebatan, saudara-saudara, yang sebetulnya jawabannya hanya satu saja. Kapan dan bagaimana badai itu akan berlalu, jawabannya itu hanya satu saja, yaitu tergantung kepada si badainya itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat kata badai, itu secara harafiah memang memiliki arti angin kencang
yang menyertai cuaca buruk. Di mana saudara-saudara yang namanya badai atau angin kencang itu terjadinya secara tiba-tiba. Jadi bisa dikatakan itu adalah fenomena alam yang terjadi atau topan yang mengamuk dengan memporak-porandakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Sehingga yang namanya badai itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat menakutkan. Namun saudara-saudara, secara ilmu perbadaian, bahkan secara logika dan pengalaman, kita tahu bersama bahwa yang namanya badai itu tidaklah terjadi secara terus-menerus. Badai atau angin ribut itu hanya terjadi sekali-kali, datang menghampiri, lalu selanjutnya akan reda sesuai dengan fenomena alam yang terjadi. Nah, saudara yang terkasih, demikian juga kalau kita mengaitkan badai itu dengan kehidupan setiap kita yang ada, khususnya di dalam kehidupan yang ada hari-hari ini. Selama kita menjalani kehidupan, pasti ada yang namanya badai atau angin ribut menerpa kita. Ada mungkin badai yang kecil, ada badai yang besar, atau mungkin juga ada badai yang sedang-sedang saja. Nah, semuanya itu terjadi secara tidak terduga. Kalau semuanya serba tidak terduga terjadi, namun kita percaya semuanya itu terjadi hanya sementara dan seketika saja. Semua ketika terjadi diperlukan yang namanya kesiapan dan ketahanan dari setiap manusia untuk menghadapi badai tersebut, saudara-saudara. Nah, disinilah kita mau belajar. Ketika mengaitkan yang namanya badai dan kehidupan kita manusia, kita belajar bahwa apapun yang kita alami saat ini, secara rohani, saudara-saudara sekalian, kita harus percaya bahwa yang namanya Tuhan, Allah semesta alam, dialah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Sekali lagi saudaraku sekalian, apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, secara rohani kita percaya bahwa yang namanya Allah memegang segala kendali kehidupan kita. Saudara yang terkasih, pesan ini yang kadang-kala dilupakan oleh setiap kita murid-murid Tuhan. Bahkan saudara-saudara para murid Tuhan Yesus, termasuk kita yang ada di dalamnya, kadang-kala terpaku hanya kepada badai persoalan itu saja. Kita hanya terpaku dengan angin ribut penderitaan, dengan awan pergumulan. Sehingga kita tidak bisa melihat bahwa di balik semuanya itu, ada yang namanya Tuhan yang tetap tegak untuk menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya dengan murid Tuhan Yesus dalam bagian yang tadi kita baca. Mereka mengalami yang namanya ketakutan karena mereka memandang ada badai besar yang melanda perahu mereka. Hal ini mengakibatkan para murid Tuhan Yesus ketika di ayat yang ke-25 mereka berkata di sana, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tuhan, tolonglah kita binasa. Saudara, para murid Yesus, mereka cenderung merasa gelisah akibat ketakutan ketika sedang menghadapi yang namanya badai atau angin ribut itu. Mereka menyiksa diri dengan pikiran-pikiran bahwa ada hal-hal buruk yang sedang menimpa mereka. Bahkan, saudara-saudara, mereka semakin tertekan lagi dengan pikiran bahwa keadaan buruk tersebut akan menjadi semakin lebih buruk lagi. Nah, itulah yang membuat para murid Tuhan Yesus, mereka menjadi tertekan, mereka menjadi takut. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat yang ke-26 dalam bagian tadi, kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, atau kalimat pertanyaan yang disampaikan Tuhan Yesus, mengapa kamu takut? Saudara-saudara, dalam bahasa aslinya, bagian ini adalah deiloi, menunjukkan bahwa ketakutan mereka adalah sebagai sikap pengecut, sikap yang tertekan dengan situasi yang ada. Itulah deiloi. Saudara-saudara yang terkasih para murid Tuhan Yesus, mereka menunjukkan sikap yang pengecut, sikap yang tertekan, dan itulah sebetulnya sikap yang kurang percaya. Bahkan ya saudara-saudara sekalian, masalah angin ribut membuat para murid-murid Tuhan Yesus, mereka lupa bahwa ada Yesus. Yesus yang adalah Allah semesta alam, yang selalu bersama-sama dengan mereka memegang kendali. Dan angin ribut membuat para murid-murid Tuhan Yesus, mereka hilang rasa percaya mereka. Dan yang tersisa, yang ada hanyalah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya boleh menyampaikan
Pada satu kesempatan saudara-saudara saya pun sedang duduk santai di sebuah pinggiran pantai. Sambil melamun saya melihat ada sebuah gunung yang terletak di sebuah pulau. Lama-kelamaan saudara-saudara ketika saya dalam pengalaman itu, saya memperhatikan gunung yang saya lihat pada waktu itu lama-kelamaan sudah tidak lagi terlihat. Saudara-saudara, saya bukan ahli pergunungan, tapi saya percaya tidak ada gunung yang bisa hilang atau bisa berpindah tempat dengan begitu saja, saudara-saudara. Gunung itu tidak terlihat sebetulnya karena terhalang oleh awan yang begitu tebal. Saya bukan orang yang kurang kerjaan, tetapi ada beberapa waktu lamanya saya menunggu hingga akhirnya awan itu berlalu dan gunung itu kembali terlihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pengalaman ini saya merenungkan bahwa seperti awan yang menutupi gunung itu, kita pun kadangkala secara rohani tidak bisa melihat Tuhan tatkala kita lebih terfokus pada awan masalah, pada kabut pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Saudara-saudara yang terkasih, kadangkala kita tidak bisa melihat Tuhan, Allah yang sanggup, bahkan Allah yang ada, Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Ia akan memegang kendali kehidupan kita. Saudara-saudara, ingatlah kalau badai datang menerpa hidup kita, jangan pernah takut untuk menghadapinya. Karena saya bahkan kita sekalian sungguh percaya sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Oleh sebab itu kita imani bahwa badai pasti berlalu. Amin. Badai pasti berlalu. Namun saudaraku sekalian, kalaupun badai itu tetap ada, percayalah Yesus pun berjalan bersama-sama dengan kita di tengah-tengah badai tersebut. Saudara yang terkasih, saya pun teringat dengan ada sebuah kisah. Dahulu kala hiduplah seorang raja yang sangat terkenal karena kebijaksanaannya. Pada suatu hari sang raja meminta kepada seorang tukang emas yang sudah tua untuk membuatkannya sebuah cincin. Sang raja meminta tukang emas ini untuk mengukir sebuah tulisan atau kata-kata di dalam cincinnya. Sang raja ini kemudian berkata kepada si tukang emas, "Buatkanlah cincin emas bagiku, setelah itu kamu ukirkanlah sesuatu tulisan yang bisa menjadi pelajaran dalam perjalanan kehidupan saya." Sekali lagi pesan sang raja, buatlah cincin bagiku dan ukirkanlah sesuatu tulisan yang bisa menjadi pelajaran dalam perjalanan kehidupan saya. Saudaraku, singkat cerita, dibuatlah cincin tersebut oleh si tukang emas, pesanan sang raja. Bagi si tukang emas yang sudah berpengalaman, untuk membuat cincin itu adalah keahliannya sehingga tidak memakan waktu lama. Ia telah selesai membuat sebuah cincin pesanan sang raja yang begitu indah. Namun tibalah saatnya si tukang emas untuk mengukir sebuah tulisan pada cincin pesanan sang raja. Saudara-saudara, berbulan-bulan dipikirkan, direnungkan tulisan apa yang hendak diukir di cincin tersebut. Tulisan apa yang kira-kira yang menjadi pesan supaya menjadi pelajaran dalam perjalanan kehidupan sang raja. Saudaraku sekalian, si tukang emas kemudian dia berdoa. Dia memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa. Dan kemudian dia terus tanpa kenal lelah dia berdoa untuk terus meminta petunjuk. Apa yang menjadi tulisan untuk dia ukir pada cincin tersebut. Setelah mendapat petunjuk, kemudian si tukang emas menuliskan beberapa kata di dalam cincin pesanan sang raja. Pada akhirnya cincin itu selesai beserta dengan ukiran pesan di dalamnya. Lalu cincin tersebut diserahkan kepada sang raja. Dengan sukacita sang raja lalu menerima cincin tersebut, pesanan dari dia kepada si tukang emas. Dan si tukang emas hanya menunduk dan tidak dapat berkata apa-apa. Dengan tersenyum sang raja kemudian membaca ukiran yang ada di dalam cincinnya.
Ukiran di cincin tersebut bertuliskan, "This too will pass. This too will pass." Ini juga akan berlalu. Ini juga akan berlalu. Saudara-saudara, awalnya sang raja tidak terlalu paham dengan makna tulisan atau ukiran yang ada di cincin tersebut. Berbulan-bulan sang raja memikirkan apa makna yang terkandung dalam tulisan itu. Sampai suatu saat kerajaan dari sang raja dilanda dengan masalah yang sangat berat. Sambil berpikir untuk mencari cara menyelesaikan masalah kerajaannya, secara tidak sengaja sang raja kemudian dia melihat sebuah tulisan yang ada di dalam cincin yang dipesan kepada si tukang emas itu. Dia kemudian membaca sekali lagi tulisan itu. "This too will pass." Ini juga akan berlalu. Saudara-saudara, setelah membaca tulisan tersebut, sang raja menjadi sedikit lebih tenang dalam dia menghadapi masalah di kerajaannya. Sampai akhirnya masalah tersebut bisa diselesaikan oleh sang raja. Nah, saudara yang terkasih, pada suatu hari sang raja mengadakan pesta untuk dia menjamu para tamunya yang ada di kerajaan lain datang ke tempatnya. Jamuan pesta itu dilakukan dengan sangat meriah. Banyak petinggi-petinggi di kerajaan yang lain datang menikmati pesta itu. Bahkan mereka memberikan banyak berkat dan sukacita kepada sang raja. Saudara-saudara, di tengah-tengah acara yang penuh dengan sukacita dan berkat itu, secara tidak sengaja, sang raja kembali membaca tulisan yang ada di cincinnya itu. "This too will pass." Ini juga akan berlalu. Saudara-saudara, sang raja tahu bahwa semua itu akan berlalu. Sehingga di saat susah dia tetap tenang, dia tetap berhikmat. Bahkan di saat dia mengalami sukacita, dia mengalami kesenangan, dia mengalami berkat-berkat Tuhan, dia pun tidak takabur. Dia tidak sombong dan tidak kemudian dia lupa diri, saudara-saudara. Dia bisa mengendalikan diri dengan baik. Sehingga sang raja ini dia telah menjadi sosok yang sangat rendah hati dan bijaksana menjalani perjalanan kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalimat "this too shall will pass." Ini juga akan berlalu. This too will pass. Itu harusnya menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Saudara yang terkasih, kita orang yang percaya. Harusnya bukan hanya berkata "this too will pass." Ini juga akan berlalu. Namun saudara-saudara, kita pun boleh melihat bahwa ketika percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, ketika kita tahu ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, kita memang akan melalui semua pergumulan yang ada. Tetapi saudara-saudara sekalian, semua pergumulan, semua hal-hal yang kita lalui menjadi pembelajaran untuk kita semakin bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Saat ini saudara yang terkasih, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pergumulan yang mungkin kita hadapi, kita belum melihat ada secercah harapan di sana. Kita yang mungkin di PHK, bisnis kita yang mungkin menurun, keluarga yang mengalami konflik berkepanjangan, situasi yang tidak menentu saat ini. Saudara-saudara, semuanya itu kadang-kala membuat kita kabur melihat Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan. Kadang-kala kita kabur melihat Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara sekalian, segala hal-hal yang terjadi, hal-hal yang buruk, bahkan segala penderitaan dan tantangan kehidupan kita, itu dapat mengaburkan pandangan kita kepada Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Ingat saudaraku sekalian, bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang kekal abadi. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang kekal abadi. Semuanya itu akan berlalu. Ketika kita mempunyai masalah, pergumulan yang mungkin sangat pelik, janganlah kita terlalu bersedih. Janganlah kita terlalu berduka. Bahkan kita mungkin terlalu mendramatisir suatu masalah. Seakan-akan kita terlihat seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ingatlah saudaraku sekalian, pegangan kita Yesus Kristus. Ia adalah Allah yang turut mengalami penderitaan kita.
Bahkan pergumulan yang berat ketika Kristus harus menanggung cawan murka Allah. Namun Kristus tahu bahwa ia akan melalui semuanya itu di dalam kehendak Sang Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu, mari ketika saat ini apapun yang menjadi tantangan kehidupan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah yang kau hadapi dan saya hadapi, mari kita bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita akan melalui bahkan sedang kita jalani saat ini, kita punya Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kutipan hikmat yang mengatakan bahwa orang bijak itu akan tetap sejuk di tempat yang panas. Orang bijak akan tetap manis di tempat yang begitu pahit. Orang bijak akan tetap kecil di tengah-tengah ketika dia mengalami yang namanya kesuksesan atau dia semakin besar. Dan orang bijak akan tetap tenang di tengah badai yang dahsyat sekalipun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, badai akan berlalu. Itu sudah pasti. Namun yang terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana kita berproses di tengah-tengah badai yang sedang berkecamuk itu. Iman dan kesetiaan kita sedang diuji saat ini. Ketika kita sedang berada di tengah-tengah badai yang kita alami. Dan pada akhirnya saudara-saudara, di ujung perjalanan itu, kita akan bernapas lega dan melihat bahwa tangan penyertaan Tuhan, tangan pemeliharaan Tuhanlah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang terkasih, tetaplah yakin, tetaplah setia, tetaplah semangat, bahkan tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat dalam segala sesuatu. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha mulia. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, apapun yang menjadi kondisi dan situasi kehidupan kami boleh terus setia dan beriman hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu tidak mudah. Tatkala kami menghadapi badai persoalan, awan tebal pergumulan. Bahkan ya Tuhan, kami ada di tengah-tengah kesesakan saat ini. Namun ya Tuhan, kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkata, jangan takut, jangan takut. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah saat ini kami boleh kembali lagi beriman, berpengharapan di dalam Tuhan. Kami tetap yakin, kami tetap setia untuk menjadi murid-murid Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kami boleh merenungkannya di saat ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Ini doa kami ya Tuhan, ini pujian syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, selanjutnya kita akan masuk dalam doa-doa yang akan kita panjatkan kepada Tuhan. Silakan saudara bisa mengambil posisi yang paling nyaman. Mungkin ada saudara yang berlutut, ada saudara yang duduk, ada juga yang berdiri di mana saja. Mari kita mengambil posisi yang paling nyaman untuk kita boleh menaikkan setiap seruan doa kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama naikkan pujian, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah.
Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Berkatilah, ku datang Juru Selamat. Berkatilah. Jemaat sekalian, mari yang pertama kita berdoa. Kita bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan-Nya bagi setiap kita. Walaupun di tengah-tengah pergumulan yang mungkin kita hadapi saat ini, dan semua orang sedang bergumul, mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, bahkan masih memberikan kita kehidupan untuk kita menjalaninya, kita tahu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita juga mengaku segala kesalahan dan dosa yang mungkin kita lakukan di hadapan Tuhan. Selama masa-masa ini mungkin kita jauh dari Tuhan. Kita melupakan waktu-waktu disiplin rohani kita. Mari kita memohon ampun kepada Tuhan, supaya kita pun boleh kembali lagi memiliki persekutuan, memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kalau Engkau Allah yang memelihara dan menyertai kehidupan kami. Walaupun ya Tuhan, kami tahu dalam kehidupan ini kami menjalani dengan begitu banyak pergumulan, dan hampir semua orang di muka bumi ini menjalani, menghadapi, bahkan menggumulkan hal yang sama. Namun ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, karena itu adalah janji-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini dengan kekuatan, dengan kehidupan, bahkan anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, biarlah ya Tuhan kami boleh memiliki hati yang meluap dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang terus menyertai, memelihara kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini pun kami mengaku di hadapan-Mu. Biar kiranya ketika kami melakukan segala sesuatu, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mungkin jauh dari Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami melupakan disiplin rohani kami. Ampuni kami. Biarlah saat ini ya Tuhan, kami mau datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Kami mau menghadap Engkau Allah yang Maha Kuasa. Biarlah ya Tuhan, kami pun boleh datang dengan kerendahan hati untuk mengaku segala kegagalan, segala kelalaian kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar setiap ucapan syukur kami, bahkan Engkau mendengar setiap pengakuan kami. Dan biarlah Engkau sudi untuk mengampuni setiap kesalahan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, ini pengakuan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami, Engkau Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari selanjutnya kita berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita serahkan untuk pemimpin bangsa dan negara kita, yaitu Presiden Jokowi, bersama dengan orang-orang, bersama dengan tim yang ada, yang menangani akan wabah virus corona ini. Mari kita berdoa, supaya pemimpin bangsa dan negara kita Indonesia diberikan hikmat dari Tuhan, untuk memikirkan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Mari kita serahkan, mohon belas kasihan Tuhan, supaya terus memberikan keadaan yang aman, keadaan yang terkendali di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, saat ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana ya Tuhan saat ini sudah ada ribuan orang yang terjangkit virus corona ini. Kami tahu ya Tuhan, semua ini ada dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Khususnya ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin negara kami, supaya boleh memikirkan yang terbaik. Bahkan orang-orang yang ada di dalamnya, yang ikut serta untuk juga
memikirkan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang ada ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya semua keadaan yang ada boleh aman dan terkendali. Sehingga Tuhan, kami rindu bangsa dan negara kami ini boleh melihat bahwa segala sesuatu ini adalah rencana Tuhan yang indah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa terus supaya ya Tuhan, setiap kami pun masyarakat boleh terus mematuhi setiap himbauan yang ada, boleh terus taat dengan apapun yang menjadi pengaturan dari pemerintah kami, sehingga ya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan aman dan terkendali. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menekan penyebaran virus corona ini. Kami serahkan ya Tuhan semua dalam tangan-Mu. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang menyertai bangsa dan negara kami. Terlebih lagi untuk pemerintah kami, di dalam mereka memikirkan yang terbaik di tengah-tengah pergumulan yang ada di Indonesia saat ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang selanjutnya, mari kita berdoa. Masih tentang kehidupan bangsa dan negara kita Indonesia. Kita berdoa di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini. Perekonomian bangsa dan negara kita sedang mengalami keterpurukan, sedang mengalami masa-masa yang kritis. Mari kita berdoa supaya setiap orang-orang yang mengambil bagian khususnya di dalam perekonomian bangsa dan negara kita boleh diberikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga segala apa yang terbaik itu boleh Tuhan nyatakan, khususnya di dalam bidang ekonomi yang ada. Mari kita berdoa menyerahkan juga untuk setiap orang-orang, para masyarakat, penduduk yang ada, yang terdampak karena virus corona ini. Mari kita berdoa supaya mereka juga boleh diberikan hati yang melihat bahwa sesungguhnya semua ini ada rencana Tuhan yang indah. Kita berdoa supaya setiap kebutuhan mereka boleh tercukupkan. Setiap donatur-donatur yang ada boleh Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan, mempedulikan setiap orang-orang yang membutuhkan ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa teringat untuk setiap orang-orang masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa kami yang juga terdampak di dalam pandemi COVID-19 ini. Khususnya mereka ya Tuhan yang saat ini sedang mengalami krisis dalam hal perekonomian. Bapa, kami berdoa supaya Engkau Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Terlebih ya Tuhan juga bangsa dan negara kami pada umumnya, ketika juga mengalami yang namanya krisis keuangan, krisis perekonomian karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan orang-orang yang terlibat di dalam perekonomian bangsa dan negara kami, mereka juga boleh memikirkan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan ya Tuhan, kami rindu biarlah segala sesuatu Engkau boleh atur dengan baik, sehingga ya Tuhan kami melihat bahwa tangan penyertaan Tuhan itulah yang terbaik Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, khususnya di dalam bidang perekonomian yang ada. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang boleh memberikan hikmat kepada pemerintah kami, khususnya menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang perekonomian yang ada. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu
Jemaat sekalian, selanjutnya mari kita berdoa untuk para tim medis yang ada. Mari kita berdoa juga untuk rumah-rumah sakit yang ada tersebar di Indonesia, khususnya yang menangani pasien dengan virus corona ini. Mari kita berdoa menyerahkan supaya tangan penyertaan Tuhan boleh terus ada bersama-sama dengan para tim medis yang ada, sehingga setiap mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab, bahkan setiap profesi mereka dengan baik. Mari kita berdoa supaya Tuhanlah yang memberikan hikmat dalam menangani setiap pasien yang ada. Kita serahkan untuk setiap rumah-rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia ini, khususnya yang menangani pasien yang positif virus corona. Mari kita serahkan juga supaya setiap rumah-rumah sakit ini boleh dicukupkan setiap kebutuhan mereka, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi keperluan, semuanya boleh dicukupkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan kepadamu untuk para tim medis yang ada. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan mereka. Di dalam mereka menjalani setiap profesi, bahkan tugas dan pelayanan mereka terhadap pasien yang positif virus corona. Biarlah Engkau jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik, sehingga Tuhan segala apapun yang mereka kerjakan boleh ada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap peralatan yang mereka gunakan, biarlah semuanya boleh tercukupkan dengan baik. Terlebih ya Tuhan, kami pun berdoa menyerahkan untuk setiap rumah-rumah sakit yang ada, yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya yang menangani pasien yang positif virus corona ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya setiap rumah sakit ini boleh dicukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka perlukan, semuanya boleh tercukupkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur untuk setiap donatur yang ada, yang boleh memberikan sumbangan berupa APD, berupa sumbangan-sumbangan yang lain, guna tercukupkan segala kebutuhan rumah sakit bahkan tim medis yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap donatur juga yang ada, mereka juga boleh diberkati Tuhan. Bahkan ya Tuhan, boleh semakin banyak orang lagi boleh menjadi berkat, khususnya untuk para tim medis, bahkan rumah sakit yang ada yang menangani pasien virus corona ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari selanjutnya kita berdoa untuk setiap narapidana yang dibebaskan akibat pandemi COVID-19 ini. Mari kita serahkan untuk setiap mereka yang diberikan kemurahan oleh pemerintah untuk mereka boleh dibebaskan. Mari kita berdoa supaya mereka boleh bertobat, menjalani kehidupan yang baik, dan mereka tidak lagi berbuat dosa. Sehingga setiap apapun yang boleh diberikan kepada mereka oleh pemerintah, mereka boleh melihat segala sesuatunya ini adalah baik untuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita berdoa supaya di tengah-tengah wabah COVID-19 ini tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, tidak terjadi banyak tindakan-tindakan kejahatan, karena segala pergumulan yang dialami ini memang tidak mudah. Tetapi biarlah semuanya boleh melihat bahwa segala sesuatunya ini ada rencana Tuhan yang indah. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa menyerahkan untuk setiap narapidana yang oleh karena pandemi COVID-19 ini mereka kemudian dibebaskan dari penjara. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap narapidana yang ada ini, supaya mereka boleh melihat bahwa segala sesuatunya ini adalah kemurahan Tuhan. Sehingga ketika mereka boleh dibebaskan, mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik. Mereka boleh bertobat, mereka tidak lagi berbuat dosa. Bahkan ya Tuhan, kami rindu mereka boleh menjadi berkat di keluarga, bahkan dimanapun mereka pergi dan berada. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Ya Tuhan, tidak mudah dengan begitu banyak pergumulan yang terjadi. Kami berdoa ya Tuhan, supaya bangsa dan negara kami dijauhkan dari tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan anarki yang ada. Sehingga ya Tuhan, kami rindu melihat bahwa tangan penyertaan Tuhan itulah yang senantiasa ada bersama-sama dengan masyarakat, bahkan di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah keamanan, kenyamanan boleh juga dinikmati oleh bangsa dan negara kami, khususnya ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, selanjutnya mari kita berdoa untuk gereja kita
yang saat ini sedang mengadakan aksi peduli atau GKM peduli COVID-19. Mari kita berdoa untuk setiap sumbangan, setiap bantuan yang ada, supaya boleh tersalurkan dengan baik. Mari kita juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang lainnya, yang mau mengambil bagian di dalam aksi peduli ini. Biarlah semuanya juga boleh mengambil bagian, saling membantu, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Mari sama-sama kita berdoa untuk hal ini. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja kami, Gemim Kristus Manado, yang saat ini mengadakan aksi peduli COVID-19. Bapa, kami berdoa biarlah setiap apa yang menjadi bantuan ini boleh tersalurkan dengan baik. Kami rindu ya Tuhan, semakin banyak lagi jemaat Tuhan yang boleh mengambil bagian untuk boleh ada di dalam aksi peduli GKM COVID-19 ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, supaya baik jemaat maupun orang-orang yang ada di luar sana boleh menikmati kebaikan, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar setiap bantuan yang ada, setiap aksi peduli yang ada, itu boleh tersalurkan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanmu hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanmu hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jemaat sekalian, selanjutnya mari kita berdoa untuk Komisi Pelayanan Pemuda, di mana tahun ini Komisi Pelayanan Pemuda boleh merayakan ulang tahun pelayanan di Komisi Pemuda. Mari kita berdoa supaya semakin bertambah usia Komisi Pelayanan Pemuda, boleh semakin bertumbuh dalam iman dan kerohanian. Mari kita serahkan untuk setiap anak-anak muda yang ada,
untuk setiap mereka yang saat ini sedang mencari jati diri mereka, untuk mereka yang saat ini sedang ada dalam pelayanan di Komisi Pemuda. Mari kita berdoa supaya setiap anak-anak muda ini boleh terus memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang boleh terus terfokus hanya kepada Tuhan, serta apapun yang menjadi masa depan mereka, biarlah semua dalam kendali dan tangan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Komisi Pelayanan Pemuda yang ada di Gemim Kristus Manado. Khususnya ya Tuhan, Komisi Pelayanan Pemuda yang boleh menikmati usia yang bertambah, usia pelayanan yang ada. Bapa, kami bersyukur menyerahkan supaya Engkau saja yang terus menolong untuk masa depan pelayanan Komisi Pemuda ini. Supaya Tuhan setiap apapun yang menjadi kerinduan ke depan, semuanya boleh diberikan yang terbaik. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada, supaya mereka boleh juga memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang terus melekat hanya kepada Tuhan. Bahkan ya Tuhan, apapun yang mereka sedang rencanakan saat ini, biarlah Tuhan boleh berikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk Komisi Pelayanan Pemuda yang boleh berulang tahun di tahun ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menyertai apa yang menjadi masa depan pelayanan, bahkan setiap anak-anak muda yang ada di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, baik itu pembina, penatua, setiap pengurus yang ada, supaya juga boleh terus melayani Tuhan dengan baik, boleh memikirkan apa yang terbaik, khususnya di tengah-tengah masa-masa yang ada saat ini. Biarlah ya Tuhan, nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan lewat keberadaan setiap orang-orang yang melayani di Komisi Pemuda ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita juga mau berdoa menyerahkan untuk Komisi Pelayanan Pria Gemim Kristus Manado. Mari kita berdoa supaya setiap pria Kombapa boleh menikmati masa-masa yang ada saat ini, memiliki relasi yang lebih akrab dengan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama untuk masa depan pelayanan Komisi Pria Kombapa ini. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terlebih kita berdoa untuk setiap bapak-bapak yang ada, khususnya di dalam masa-masa krisis yang ada saat ini, supaya terus diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, bahkan hati yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa untuk Komisi Pelayanan Pria Kombapa, baik itu pembina, penatua, para pengurus yang ada, supaya diberikan kesatuan hati, boleh memikirkan hal-hal yang terbaik khususnya di dalam pelayanan Pria Kombapa. Mari sama-sama kita dukung di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Komisi Pelayanan Pria Kombapa. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pergumulan yang ada saat ini, biarlah ya Tuhan setiap pria Kombapa yang ada, mereka yang sebagai suami, mereka yang sebagai ayah, mereka yang memiliki pekerjaan saat ini, biarlah Tuhan terus berkati setiap mereka. Ya Tuhan, kami serahkan juga ya Tuhan ketika saat ini sedang ada dalam pergumulan, mungkin ya Tuhan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha yang ada, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, supaya Engkau sajalah yang memelihara kehidupan setiap kami. Khususnya ya Tuhan, setiap pria yang ada, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi teladan di tengah-tengah keluarga yang ada. Baik itu istri, anak-anak, boleh saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami secara khusus berdoa menyerahkan untuk Komisi Pelayanan Pria yang ada di Gemim Kristus Manado. Kami berdoa untuk pembina, penatua, bahkan setiap pengurus yang ada. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang campur tangan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Biarlah semuanya ada dalam tangan Tuhan dan semuanya boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk Komisi Pelayanan Pria yang ada di Gemim Kristus Manado ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini juga kita mau berdoa menyerahkan untuk setiap mereka yang sakit, khususnya yang ada di jemaat kita. Mari kita berdoa, kita yang mungkin tahu setiap mereka, kita bawa di dalam doa, supaya mereka pun di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, di tengah-tengah pergumulan kesehatan yang mereka alami, mereka boleh diberikan hati yang damai sejahtera, mereka boleh diberikan hati yang terfokus kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kita juga mau menyerahkan untuk setiap Bapak, Ibu, orang tua yang sudah usia lanjut. Kita serahkan setiap mereka juga,
supaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan di tengah-tengah usia yang sudah lanjut, sehingga di tengah-tengah pergumulan yang ada saat ini, di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi, mereka juga boleh diberikan perlindungan yang daripada Tuhan. Mari kita menyerahkan semua pergumulan yang ada, baik kita pribadi maupun jemaat kita, supaya Tuhanlah yang berdaulat di dalam segala sesuatu. Mari sama-sama kita topang di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan kepadamu untuk setiap jemaat kami yang bergumul dengan sakit yang mereka alami. Bapa, kiranya setiap mereka boleh melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada rencana, ada rancangan Tuhan yang indah untuk setiap mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, mereka semakin dikuatkan di dalam iman kepada Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap orang-orang, untuk keluarga, saudara-saudara yang menjaga, yang merawat, yang mendampingi, supaya juga mereka diberikan kekuatan, kesabaran, bahkan kasih untuk boleh menjaga, merawat anggota keluarga mereka yang sedang sakit. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa setiap jemaat yang saat ini sedang bergumul dalam kesehatan mereka, biarlah ya Tuhan mereka boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Kami juga saat ini ya Tuhan berdoa teringat untuk para orang tua, untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia yang ada di gereja kami. Kami serahkan juga setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau jaga lindungi mereka tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Mereka yang sangat rentan karena usia yang lanjut. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau pelihara setiap Bapak Ibu, setiap opa oma, setiap mereka yang sudah usia lanjut yang ada di jemaat di gereja kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, bahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang lainnya yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena kami tahu tengah-tengah situasi yang ada saat ini semuanya terdampak di segala bidang. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah segala apapun yang kami alami, bahkan jemaat kami alami saat ini, biarlah semuanya itu kami boleh terus hidup memuliakan Tuhan. Kami tidak jauh dari Tuhan, tapi kami semakin hidup dekat dan melekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh percaya Engkau Allah yang sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh terus memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, yang kami bawa semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah, Engkau Juru Selamat, Engkau kekasih jiwa kami. Di dalam nama itulah kami berdoa. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat sekalian, mari kita mengakhiri program GKM Berdoa pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Karena kasih setiamu Tuhan, kami diberi kesempatan yang indah. Kami boleh menyampaikan seluruh doa-doa kami kepadamu. Saat ini kami menyerahkan seluruh permohonan kami hanya padamu. Kiranya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami boleh melayani di GKM Berdoa ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, baik itu pembawa firman, singer, pemusik, audiovisual, dan semua kami yang sudah memberikan diri untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Terlebih lagi, biarlah setiap kami boleh selalu memuliakan Tuhan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah program GKM Berdoa kita pada saat ini. Biarlah kita semakin dikuatkan dan iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sampai bertemu lagi di program GKM Berdoa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.